Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti jalannya debat antara tim afirmasi di sebelah kanan saya dan tim oposisi di sebelah kiri saya dengan mosi internet telah banyak melakukan kerusakan daripada kebaikan. Saya Depusita Ningrum selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya saya persilakan masing-masing tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari tim afirmasi. Terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Aga Febriani dari pembicara 1 tim afirmasi. Sebelah saya ada Irim Ramadhani, pembicara 2, dan ada Marzata Naila Syifa, pembicara 3. Selanjutnya dari tim oposisi silakan. Terima kasih moderator, saya Helga Junaninas dari pembicara 1 tim oposisi. Di samping saya ada Kalisa Susanti, pembicara 2, dan ada Ahmad Riyadi, pembicara 3. Baiklah, langsung saja kita mulai di sesi yang pertama. Saya akan membacakan aturan debat pada sesi pertama ini. Masing-masing dari tim afirmasi dan tim oposisi memberikan argumennya selama 1 menit. Dimulai dari pembicara 1, tim afirmasi, waktu terlihat silakan. Terima kasih moderator. Saya setuju dengan mosi internet telah melakukan banyak kerusakan daripada kebaikan. Bisa kita lihat dari kehidupan nyata, internet saat ini memberikan dampak buruk bagi banyak orang. Internet dapat menjadi akses timbulnya kejahatan lewat dunia maya. Adanya internet menyebabkan beberapa masalah yang timbul dan mengancam kehidupan manusia. Perlu diketahui di dalam internet terdapat miliaran topik yang mudah diakses di mana saja dan menimbulkan pengaruh buruk untuk manusia. Dilansir dari Kominfo, Indonesia menduduki peringkat 2 sebagai negara dengan kasus kejahatan terbanyak di dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki peningkatan 300% selama pandemi atas banyaknya kasus kejahatan siber. Fakta tersebut memperkuat bukti bahwa internet hanya membawa pengaruh buruk untuk masyarakat dan tidak berfungsi sedemikian awal internet dibuat. Hasil survei APJPI menyatakan bahwa penggunaan internet di Indonesia telah mencapai angka 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,7% total populasi di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya pembicara 1 dari tim oposisi untuk menyampaikan argumennya di persidangan. Terima kasih moderator. Saya tidak setuju dengan mosi internet telah melakukan banyak kerusakan daripada kebaikan. Internet tidak selalu membawa pengaruh buruk untuk kehidupan kita. Internet justru memberi banyak manfaat bagi kita di masa pandemi ini. Adanya internet mempermudah masyarakat untuk mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat. Manfaat internet juga sangat dirasakan di dunia pendidikan menurut Raja Naga Subramani pada tahun 2018. Penggunaan internet memungkinkan siswa untuk menentukan kenyamanan dan kemudahan dan berbagai jenis bahan bantuan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelajaran. Dan adanya internet, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru yang bisa kita gunakan sebagai referensi belajar. Internet juga bisa digunakan sebagai media untuk menuangkan ide. Dan perlu diingatkan kembali bahwa di era pandemi seperti ini, internet menjadi sarana paling utama untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara formal. Terima kasih. Selanjutnya pembicara 2 dari tim afirmasi untuk menangkap argumen dari tim persidangan. Terima kasih moderator. Menurut saya, internet ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Konten-konten yang mudah diakses menyebabkan video pornografi mudah dilihat oleh banyak orang. Kecanduan akan video pornografi, menurut ahli saraf di Universitas California, dapat menyebabkan penurunan akan kinerja otak. Selain itu, penipuan sebagian besar dilakukan di internet. Banyak orang yang mencuri data kita untuk penyalahgunaan data-data pribadi, khususnya untuk hal-hal kejahatan, contohnya berjudi. Selain itu, menurut Kominfo, tahun 2021 ada lebih dari 11.756 konten ilegal yang diketahui bersumber dari Indonesia. Sedangkan ada lebih 3.087 kasus yang didata oleh KPAI tahun 2020 merupakan kasus kekerasan yang videonya diunggah dalam media internet. Selain itu, ada lebih dari 19,3% anak di bawah umur Indonesia yang memiliki kecanduan akan internet dan memiliki penurunan motivasi belajar. Terima kasih. Selanjutnya pembicara 2 dari tim oposisi untuk menangkap argumen dari tim persidangan. Terima kasih moderator, saya izin menambahkan argumen saya. Internet memang menyediakan informasi yang tarbata, termasuk dalamnya bau kekerasan dan pornografi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Abdulsani mengatakan internet menjadi salah satu wadah terhubungnya informasi. Informasi dalam belahan dunia manapun dapat dilihat di internet. Dan informasi yang berguna maupun tidak berguna telah menjadi santaran bagi ratusan juta orang di dunia. Bisa dikatakan di sini internet hanyalah merupakan sebuah wadah yang sebagai penghubung dari berbagai jaringan komputer dan sebagai media berekspresi. Sering berjalannya waktu, memang
Semakin banyak situs dan akses yang diberikan kepada pengguna untuk bisa memberikan berbagai hal kepada orang lain, situs pornografis, pengunduhan konten ilegal, perampokan melalui internet, dan masih banyak hal lain yang disayangkan. Ini terjadi karena selalu hadir orang-orang yang dengan sengaja menciptakan nilai-nilai negatif untuk mencari keuntungan, dan bisa kita anggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab yang kurang mampu menciptakan nilai positif. Seperti yang dikatakan tadi, internet hanyalah merupakan sebuah wadah yang diisi dengan nilai positif dan negatif. Dan di sini yang paling disalahkan adalah orang yang tidak bertanggung jawab, dan bukanlah internet yang mencitrai dengan hal negatif, dan bukanlah internet. Terima kasih. Selanjutnya pembicara ada 3 dari tim afirmasi untuk menyampaikan argumennya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi menurut saya, dampak negatif lainnya dari adanya internet yakni mengurangi sifat sosial manusia cenderung lebih suka berinteraksi secara berkomunikasi lewat jejaring sosial daripada secara langsung. Hal ini dapat mengaruhi perkembangan kehidupan sosial seseorang. Akibatnya kemampuan interaksi seseorang dapat menurun. Menurut pengamat sosial dan teknologi informasi Lukman Lutfi, ditemukan bahwa dari 17,6 juta pemilik akun sosial media tersebut yaitu berasal dari Indonesia dan berusia rata-rata 13-15 tahun. Data ini cukup memprihatinkan dikarenakan banyak anak di bawah umur yang terkena dampak negatif dari internet tersebut. Kecanduan akan internet lambat laun memotivasi para pelajar yaitu menjadi rendah, maka terjadinya adalah prestasi mereka akan mengalami penurunan. Hal ini sangat mengkhawatirkan di dalam dunia pendidikan. Jejaring sosial di kehidupan nyata terlebih dampak nyatanya pada dunia pendidikan. Banyak orang yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain game online dan serta menghabiskan uangnya secara percuma. Terima kasih. Dan yang terakhir pembicara 3 dari tim oposisi, dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih moderator. Menurut saya kejahatan yang kerap terjadi sekarang ini bukan dikarenakan oleh internet, melainkan hal ini terjadi karena kelalaian diri sendiri yang kurang bisa membentengi diri terhadap kejahatan di dunia maya. Pembobolan data pribadi dalam internet bukan karena internet yang tidak memiliki proteksi pengaman, melainkan hal ini terjadi karena banyak dari pengguna internet yang abai terhadap kejahatan seperti ini. Sekarang ini zaman sudah canggih, data-data pribadi yang tersimpan di internet tidak akan terampas jika kita memiliki verifikasi atau cadangan akun. Sekalipun hal seperti data hilang, curi, dan salah, pasti akan ada operator yang akan mengurus data kita. Misal kita melakukan transaksi namun saldo m-banking berkurang 1 juta, kita bisa melapor pada operator untuk diurus pengambilan transaksinya. Orang yang menipu juga nantinya akan ketahuan dalam situs. Ini membuat pihak berwenang lebih cepat menemukan pelaku untuk ditangkap dalam kasus kriminal dunia maya. Terima kasih. Baik, sesi pertama sudah kita lewati. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2 debat. Saya akan membacakan ketentuan debat di sesi 2 ini. Tim afirmasi dan tim oposisi harus menyampaikan interupsi argumen masing-masing selama 30 detik. Dimulai dari tim afirmasi, dipersilakan. Terima kasih moderator. Internet memang dijadikan sebagai wadah pengumpulan informasi tanpa batas. Kita semua juga sudah mengetahui bahwa internet sekarang ini menjadi pusat informasi. Namun sayangnya, internet sekarang tidak memiliki sistem yang terjaga. Masih banyak berita-berita yang tidak benar, bahkan terkesan berlebihan dan rekayasa yang tidak terfilter oleh Kominfo. Situs Kominfo yang kurang ketat juga bisa dilihat dari banyaknya iklan vulgar dalam situs daring. Menurut Kominfo, hal ini terjadi karena adanya keteledoran oleh Kominfo dalam mengizinkan situs-situs yang dapat dipakai anak tanpa memperhatikan adanya malware yang kerap menunjukkan konten vulgar bahkan dalam situs resmi sekolah. Terima kasih. Selanjutnya tim oposisi, dipersilakan untuk menyampaikan argumen afirmasi. Baik, terima kasih moderator. Saya tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 17,6 juta akun di jaringan sosial Facebook berasal dari Indonesia dan 360.000 orang diantaranya 13-15 tahun. Menurut saya hal ini terjadi karena keteledoran orang tua dalam menghindari anaknya dari Facebook atau jejaring sosial. Seharusnya orang tua bisa mengawasi dan memberitahu anaknya pada saat menggunakan internet. Hal ini akan membuat anak menjadi lebih hati-hati dan tahu batasannya. Dan seharusnya tidak memberi telepon seluler pada anak yang belum cukup umur, karena kebanyakan usia dini belum dapat memanfaatkan internet dengan baik. Terima kasih. Baik, yang terakhir kita masuk ke sesi 3 debat. Pada sesi ini tim afirmasi dan tim oposisi akan menyampaikan kesimpulan dari argumen sesuai dengan posisi timnya. Mulai dari tim afirmasi, dipersilakan.
otak penggunanya. Selain itu, adanya internet dapat merusak karakter manusia, menurunnya jiwa sosial, tingkat interaksi, dan kepekaan sesama manusia. Sedangkan dalam dunia pendidikan, adanya internet dapat menurunkan kecerdasan dan prestasi siswa karena anak akan mudah kehilangan konsentrasi karena kecanduan internet. Saya paham betul jika generasi sekarang internet tidak bisa lepas begitu saja dari kehidupan manusia. Untuk itu seharusnya pemerintah membatasi akses internet dengan hal-hal yang positif. Dengan metode ini, pengguna tidak bisa mengakses internet yang tidak sejalan dengan dampak positif internet. Dari diri sendiri juga harus dicermati dan diteliti untuk mencari info di internet. Anak-anak juga perlu pengawasan, bimbingan, arahan, dan edukasi kepada anak oleh orang tua dan guru tentang mana yang boleh diakses di internet untuk anak-anak seusia mereka. Terima kasih. Dan untuk komposisi dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan dari timnya. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin menyimpulkan, di era serba digital ini jarak jauh itu bukanlah halangan, tapi justru internet mengatasi perbedaan tersebut. Selain itu, internet juga membangun komunitas belajar, meningkatkan keterampilan dan kemampuan tanpa rasa khawatir dan juga bebas berargumentasi. Hal tersebut tentunya akan menambah kepercayaan diri seseorang. Kami juga tidak bisa menutup mata tentang dampak negatif dari internet. Kecanduan terhadap internet dapat diatasi dengan menetapkan aturan tegas tentang waktu untuk mengakses internet. Tapi bukan hanya internet yang bisa berpotensi untuk membuat kecanduan, banyak hal lain yang juga dapat membuat seseorang bisa kecanduan. Dan tentunya hal tersebut bisa diminimalisasi. Beberapa solusi yang dapat mencegah dampak internet diantaranya yang pertama, memberikan pemahaman tentang internet. Maka ini dilakukan supaya agar anak dapat berhati-hati dalam atau menggunakan internet secara bijaksana. Yang kedua, usahakan tidak memberikan waktu seluler yang bisa mengakses internet, terlebih lagi kepada anak usia dini. Yang ketiga, tentunya selalu mengawasi anak dalam berinteraksi dan menjalin sosial. Tentunya pengawasan terhadap jaring sosial sangat diperlukan karena jika tidak diawasi, anak tersebut akan mengakses situs yang ke arah yang tidak baik. Dapat disimpulkan bahwa berbagai dampak negatif yang tertimbulkan penggunaan internet dapat ditanggulangi, baik sebelum terjadi ataupun sesudah dampak itu terjadi. Terima kasih. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung debat KIL kali ini. Dengan demikian, debat kita pada hari ini telah berakhir. Dengan mengucapkan alhamdulillah